Tapi apakah IHSG di 9.000 itu yang terbaik? Belum tentu. IHSG minus Konglot Stocks. Without Konglot Stocks itu mungkin sekitar 6.000-an doang sebenarnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di balik crash MSCI kemarin? Kita ini udah rahasia umum lah. Mereka pakai nomini, ya kan? Sehingga free floatnya tuh on public misalnya 10%, padahal in reality cuma 1%. Itu sangat gampang dimanipulasi harganya. Ownernya tuh belum keluar. Ownernya tuh pada masih di dalam gitu kan. Ijo dikit TP, merah gede, average down sampai average downnya nggak selesai gitu. Jadi di mana alfanya sekarang? Di saham Konglo ini kok kayaknya the party is over ya. Nah di situ mulai banyak sebenarnya shifting udah beli saham-saham blue chip. I mean dividend yield. Iya. BRI itu tinggi loh. 10%, maksudnya kayak ini lebih gede daripada beli obligasi negara gitu kan. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng Ajaib Investasi. Dan hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol sama Ko Jason Nathanael dari Macro Journal dan juga seorang content creator. Dan hari ini kita tuh bakal bahas semua sentimen-sentimen yang belakangan ini bikin IHSG kita bisa dibilang gonjang-ganjing lah. Karena ada beberapa sentimen yang bisa dibilang bikin investor-investor tuh jadi ragu sama IHSG kita. Tapi apakah benar sentimen-sentimen itu sepenuhnya buruk untuk IHSG atau justru kesempatan buat kita serok di harga-harga yang murah? Jadi kita langsung aja yuk kenalan sama Ko Jason Nathanael. Ko Jason, boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Halo semuanya, thank you ya for inviting me. Kenalin saya Jason, sekarang founder dari Macro Journal dan juga ya banyak berkecimpung di dunia market, suka bikin konten juga. Kayak anak SD, karena saya percaya market itu sebenarnya nggak sesusah itu. Kalau kita ngerti termsnya dan dijelasin dengan bahasa simple, kita bisa dapat banyak uang dari sana dan pastinya semua orang senang sama itu. Oke, nah ini mungkin teman-teman semua kalau belum tahu, Ko Jason itu sering bikin konten yang ngejelasinnya semua kayak anak SD gitu ya. Kayak ngejelasin ke anak SD tentang masalah-masalah dan juga kejadian-kejadian di market. Jadi intinya kontennya tuh gampang banget dimengerti. Jadi kalau teman-teman semua juga suka nonton konten dan suka belajar, boleh banget ya di check out ke channelnya. Boleh di-spill dong, kok nama IG-nya apa? Nama IG-nya JSNNATH atau search aja Jason Nathanael. Oke, jadi teman-teman bisa belajarin dulu juga ya. Mungkin sebelum nonton podcast ini kita bakal deep dive lebih dalam lagi kan untuk bahas market. Jadi mungkin bisa pelajarin dulu nih dari konten-kontennya Ko Jason. Oke, jadi kemarin ini di hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 kita tuh dikagetkan lah dengan IHSG kita yang tiba-tiba drop sampai sempat nyentuh angka 3,7% minusnya. Tapi luckily di akhir sesi itu rebound walaupun tetap minus cukup dalam, tapi ya better lah dibanding pas lagi minus 3,8% itu. Karena kan mostly saham juga pada ARB ya saat crash, mini crash lah, saat mini crash itu. Dan penyebabnya adalah MSCI mengeluarkan pengumuman kalau mereka tuh mau restrukturisasi ulang lah ya untuk saham-saham Indonesia yang udah masuk ke indeks MSCI berdasarkan dari free float-nya. Nah mungkin boleh dibahas dikit gak sih kok kenapa impact-nya ke IHSG itu bisa separah itu gitu? Oke, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kan kemarin itu MSCI belum mengganti peraturan, tapi baru membuka wacana supaya mereka menggandeng semua stakeholder dan ini sebenarnya bagus lah karena mereka nggak bikin peraturan sepihak, dimana in a nutshell-nya bahasa gampangnya selama ini kita ngomongin mereka ini perusahaan-perusahaan yang masuk ke MSCI atau perusahaan-perusahaan yang konglo ini, mereka ini banyak memberikan laporan itu ke Bursa Efek Indonesia untuk yang pemegang saham lebih dari 5%. Dan itu yang menjadi acuan mereka sama free float-nya. Karena kan MSCI punya standar free float-nya itu berapa biar mereka bisa masuk. Iya betul. Ya kan? Nah, mereka mulai mengkaji ulang gimana kalau misalnya nih free float-nya kita ngitungnya mulai beda. Dimana yang dipropose adalah kita hitung dari yang corporate ya, dan yang scrip shares dan yang others itu dihitung sebagai non free float. Nah, gimana caranya dengan mereka pakai data dari KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi kalau di bursa kita tuh kan sebenarnya ada Bursa Efek Indonesia, ada clearing, ada juga KSEI. Nah, KSEI ini kustodian ini sebenarnya yang punya data paling banyak tentang siapa yang megang satu sekuritas, satu efek gitu ya. Jadi sebenarnya dengan dia kerjasama dengan KSEI, dengan datanya lebih terbuka, mereka bisa ngelihat siapa pemegang saham di bawah 5%. Nah, ini membuat orang-orang jadinya semakin ketahuan nih kalau misalnya kita ini udah rahasia umum lah. Mereka pakai nomini ya kan, sehingga free float-nya tuh on public misalnya 10%, padahal in reality cuma 1%. Jadi ketika free float-nya itu kecil, sebenarnya dari sudut pandang market itu sangat gampang dimanipulasi harganya. Iya benar. Karena kita punya barang banyak,
naikinnya costnya jadi murah. Iya. Nah sehingga itu sebenarnya nggak baik dalam sudut pandang liquidity di marketnya kecil. Iya, karena sebenarnya yang aslinya 1% itu ya, bukan di 10% itu tadi. Bener, in public kelihatannya free floatnya besar, padahal yang punya itu aja. Nah, efeknya kenapa sih dengan adanya yang lain-lain ini disebut sebagai non free float? Ya karena memang kalau kita lihat banyak dari saham-saham yang masuk ke MSCI itu adalah saham-saham yang memang free floatnya itu kecil. Oke. Kalau kita ngomong dari secara fundamental company-nya, of course mereka melakukan banyak corporate action dan lain sebagainya. Tapi ya kita tahu lah, valuasinya luar biasa besar dan free floatnya kecil ini lebih gampang dimanipulasiin. Iya benar. Gitu. Sedangkan kan kita tahu ya banyak agenda orang beli saham-saham ini karena wah biar bisa jualan ke MSCI. Oh iya. Gitu kan. Nanti gimana kalau MSCI-nya jualan? Nah, jadi yang menjadi concern-nya pasar sekarang adalah kalau misalnya peraturan ini benar-benar diganti nanti, yang dimana sekarang ini kita masih sebenarnya masih wacana, belum ada yang real. Belum terjadi, teman-teman. Jadi bisa aja nanti peraturannya nggak jadi, bisa juga. Tapi nanti ketika misalnya peraturan itu ada, ya akan ada outflow. Iya pasti ya itu. Karena kan dia akan merubah proporsi saham-saham Indonesia yang mungkin sekarang udah di indeks MSCI juga ya pastinya. Makanya itu bakal kemungkinan ada outflow dari asing. Tapi again itu belum kejadian dan sebenarnya finalnya tuh baru di Januari ya kok. Jadi, Januari 2026. Mereka itu baru buka wacana sampai akhir tahun ini. Terus final decision-nya di Januari 2026. Jadi kita masih punya beberapa bulan. Dan kalaupun itu efektif, itu baru efektifnya itu di bulan Mei 2026. Jadi waktunya sebenarnya masih panjang untuk outflow-nya. Tapi kan kita tahu ya market itu selalu price in lebih cepat daripada actualnya. Dan emang free float ini tuh jadi salah satu konsiderasi MSCI untuk masukin suatu saham ke indeks ya kan. Makanya outflow-nya kemarin tuh bisa langsung ya orang panik duluan gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau outflow kemarin itu yang keluar emang mostly retail yang panik atau dari owner yang ikutan panik juga atau asing sih yang keluar? Nah sebenarnya kalau kita ngelihat ya mainly secara saham-saham ini kan kalau kita nggak bisa bohong udah naiknya itu udah berjilid-jilid. Ya, jadi buat teman-teman yang udah masuk dari berbulan-bulan lalu, sekalipun kemarin ARB nih saham-sahamnya sebenarnya masih untung-untung juga. Bener, iya. Jadi tenang aja sebenarnya kalau teman-teman baca ownernya itu belum keluar. Ownernya itu pada masih di dalam gitu kan. Nah kalau pandangan pribadi saya ngelihatnya itu sebenarnya mereka tinggal mencoba nih dengan new game ini. Kalau ini terjadi kan mereka harus bikin plan B kan. Gimana caranya restructure supaya free float mereka aman dan mereka tetap bisa mencapai agenda mereka. Dan percayalah nih orang-orang yang pinter-pinter lah. Mereka pasti tahu gimana caranya supaya bisa comply dengan regulasi yang baru. Jadi sebenarnya nggak mungkin lah owner segampang itu akhirnya mereka cabut dari agenda yang mereka udah plan bertahun-tahun. Benar. Jadi sebenarnya again ya itu kan masih ada caranya juga ya untuk mereka adjust, mereka atur ulang plannya mereka supaya seenggaknya semuanya tuh masih sesuai dengan tujuan mereka akhirnya. Karena kan kemarin ini yang di MSCI itu juga kalau owner-owner ini tuh kan free float ini kalau misalkan yang masuk dipegang oleh fund itu kan masih termasuk sebagai free float juga kan. Mungkin itu bisa jadi salah satu plan untuk para owner melakukan restrukturisasi ulang ini. Jadi ya kita bilang ya perubahan aturan ini kalau sampai terjadi pun bukan kiamat buat IHSG ya. Dan justru sebenarnya bakalan bagus gak sih untuk IHSG ke depannya? Sebenarnya kan ini tujuannya saya percaya market itu semakin lama makin mature. Semakin liquid marketnya sebenarnya itu makin enak. Karena kalau misalnya marketnya makin liquid, saham itu benar-benar dia mengreflect market itu menilainya seberapa. Bukan tergantung cuma supply demand barang dipegang sama siapa. Dan kalau kita tahu in the short run itu kan sebenarnya it's a weighing machine. In the short run the stock market itu kan voting machine ya. Cuman yang mana yang rame, yang mana yang transaksinya gede. Tapi in the long run itu weighing machine. Yang mana yang sebenarnya company yang benar-benar corporate actionnya real, drive growth, kalau mereka M&A kayak gimana, hasilnya ada dibikin dari sana. Nah sejauh ini kan kita lihat ya ini kan bukan gorengan-gorengan biasa ya. Maksudnya mereka benar-benar melakukan corporate action. Gimana perusahaan-perusahaan konglo ini mencoba untuk menargetkan hal-hal yang memang lebih besar dari apapun yang kita bisa bayangin dengan valuasi yang bahkan mungkin kita bisa bilang cukup ekstrim hari-hari ini gitu. Iya benar-benar. Jadi ya again itu sebenarnya nggak usah panik sekarang juga kali ya. Karena perjalanannya masih panjang. Dan ya kita bisa bilang owner-ownernya juga bukan orang-orang yang bodoh gitu ya. Mereka pasti banyak lah plan-plannya. Dan gimana cara mereka bisa mengakali ini semua supaya ya kalau sampai terjadi pun outflow-nya nggak akan sebesar yang kita kira saat ini. Kalau sampai emang aturan ini diberlakukan sama MSCI. Upgrade strategi supaya cuan kalian semakin konsisten. Ajaib siap bantu loh. Linknya di deskripsi ya. Oke, nah mungkin itu kita udah bahas tuh soal MSCI. Jadi mungkin teman-teman bisa gak terlalu panik lagi ya ke depannya.
mungkin kita boleh nggak sih bahas beberapa sentimen-sentimen yang mungkin bakal terjadi di minggu ini atau minggu depan, kayak FOMC meeting misalnya. Apa sih dampaknya ke IHSG? Oke, sebenarnya podcast hari ini tanggal 29 tuh ada FOMC ya. Jadi subuh nanti ada FOMC. Sebenarnya market udah price in itu 25 BPS. Jadi 0,25% cut yang dimana konsensusnya udah bilang ya itu akan terjadi lah. Nah, sebenarnya yang kita perhatiin bukan di cut atau enggaknya. Karena ya kalau kita bisa lihat konsensusnya tuh 99% di cut nih. Pertanyaannya directionnya ke depannya gimana? Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya kan ekonomi Amerika arahnya seperti apa itu akan ngefek pada IHSG juga. Nanti inflow-nya duit yang masuk berapa atau mereka keluar. Jadi kita kadang tuh terlalu mikirin, oh ini perusahaannya bagus nggak sih? Kadang perusahaan ini bagus pun kalau misalnya banyak asingnya merasa ada hal-hal lain yang lebih atraktif di luar sana, ya mereka lari keluar gitu. Nothing to do with the company, sesimpel gimana makro outlook-nya. Jadi ngelihat FOMC ini, teman-teman jangan cuma ngelihat berapa persennya, tapi teman-teman ngelihat speech-nya si Powell tuh. Begitu ngomong, dia ngomongin kata-katanya lebih hawkish, lebih dovish, atau kayak gimana. Nah, itu bisa jadi tematik kita untuk kedepannya dalam decision making kita juga dalam IHSG. Oke, karena kalau IHSG ini kan sebenarnya kita kepengaruh banget sama inflow dari asing ya. Bener. Karena kan uang asing tuh gede banget masuk ke kita, walaupun kayak proporsi buat mereka itu kecil, tapi buat IHSG kita ya gede, karena ya IHSG kita masih kecil banget lah. Dan kalau misalnya ternyata Powell ini di speech-nya ini dia menyatakan kalau ternyata ekonomi lagi gak baik-baik aja misalnya, udah pasti emerging market tuh jadi market yang bakal mereka keluar duluan. Karena kan itu risknya gede banget. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi teman-teman bisa perhatiin juga hari ini. Kalau misalkan mau ikutan nonton, mungkin bisa nobar kali ya, nobar FOMC. Dan bisa make decision ke depannya, mau gimana sih, mungkin harus di-adjust lagi risknya, atau harus rebalancing portfolio, atau gimana. Itu bisa kita ambil decisionnya tuh berdasarkan FOMC meeting hari ini. Selain itu ada lagi nggak sih kok? Mungkin kayak dari Indonesia sendiri ada nggak sih sentimen-sentimen yang bisa nge-boost IHSG atau justru kayak jadi sentimen negatif buat IHSG? Sebenarnya kalau kita ngeliat ya, sekarang itu kalau di Indonesia kita perlu perhatiin juga real ekonominya gimana. Karena kan kita terlalu fokus sama market dan kita tahu kadang IHSG ini agak unattached dengan real ekonominya itu sebenarnya bagus atau enggak gitu. Enggak sepenuhnya merefleksikan. Jadi yang kita bisa perhatiin juga gimana dengan kebijakan ekonomi di Indonesia sendiri gitu. Kita punya Menkeu baru, gimana dengan rencana-rencana dia, apakah itu membawa pro market? Artinya pasar suka nggak sih? Apakah ekonomi jadi lebih bertumbuh? Kalau ekonomi lebih bertumbuh, udah pasti sahamnya pasti ngikutin. Gitu kan. Makanya kalau ya ada yang dia kasih target lah sekian gitu Kak. Itu harus didasari dengan fakta dan data dari real ekonominya emang kebus atau enggak dengan segala uang yang ditaruh di Himbara dan lain sebagainya. Itu benar-benar puterin ekonomi, nanti kelihatan di BPS gitu ya, growth-nya itu ada atau enggak. Karena kalau misalnya ada, pasti kan ekonomi akan lebih muter dan itu pasti lebih bawa banyak setidaknya sentimen positif ke IHSG-nya. Jadi kita juga perlu perhatiin dari sisi regulasi di Indonesianya sendiri. Oke, menarik. Mungkin ini yang teman-teman tuh sering lupa juga kali ya, kalau IHSG ini ya, IHSG kita tuh nggak bakal kemana-mana kalau ekonomi Indonesia sendiri tuh jelek. Karena again, saham itu tuh kita bukan cuman ngomongin soal harga, tapi kan saham ini di belakangnya ada perusahaan dan ada ekonomi yang nge-back juga ini perusahaannya profitable atau enggak. Jadi mungkin itu yang teman-teman harus ingetin juga kali ya, karena kan belakangan ini apalagi dengan euforia market dari kemarin-kemarin ini, kayaknya orang tuh cuma perhatiin harganya doang. Harganya doang tanpa perhatiin fundamental sebenarnya emang beneran bagus gak sih? Atau mungkin kayak fundamental ternyata udah gak works gitu, udah gak sejalan dengan sentimen-sentimen yang ada di market atau di ekonomi Indonesia sendiri. Tapi harganya masih naik, tapi begitu tiba-tiba udah harganya naik dibanting ke bawah lagi kan gak ada yang tahu ya, itu banyak banget yang kejadian. Jadi ya teman-teman tetap harus adjust risknya lah ya, dan tetap pelajarin terus karena market kan dinamis banget ya. Benar. Oke, nah mungkin kalau misalkan market lagi volatil kayak gitu, ada nggak sih tips-tips dari Coach Jason itu gimana caranya supaya bisa kejaga lah mentalnya? Karena kan dari kemarin siapa sih yang nggak kena mental gitu? Kemarin lihat IHSG drop hampir 4% dan saham hampir banyak banget yang mau ARB waktu itu. Gimana sih cara ngejaga mentalnya? Sebenarnya tuh kita quite unik karena dalam 3 bulan terakhir kita lihat IHSG tuh naiknya kayak V-shape recovery gitu. Maksudnya naiknya tuh kencang banget. Jadi seringkali apalagi nih buat teman-teman yang sangat active trader ya, mereka tuh ngelihat sangat gampang making money in market. Iya benar. Beli apa aja merem naik. Pasti hijau gitu kan. Apalagi saham-saham yang konglomerasi kemarin. Itu mau semua pilih udah naik lah, nggak usah analisa apa-apa. Tinggal ini naik, besok naik lagi, besok naik lagi. Mungkin ada yang berpikir seperti itu sampai lupa realita pasar gitu. Mungkin ada juga yang masih baru masuk, belum ngalamin ruginya 2020 misalnya gimana itu
wah itu margin call semua tuh ke bawah gitu kan. Apalagi teman-teman yang pakai leverage, yang repo, itu juga harus hati-hati. Nah, di saat-saat ketika kita mau risk off, artinya kita mau kurangin resiko, udah pasti kita kurangin leverage dulu gitu kan. Jangan sampai margin kita terlalu berlebihan. Kalau teman-teman yang main margin ya. Kalau misalnya teman-teman yang enggak pun, mulailah diversify. Kalau teman-teman udah ngerasa kok ada something yang nggak enak nih gitu. Ada beberapa kemarin yang bilang, oh party Konglo is over, back to fundamental gitu kan. Tapi kalau lihat top value masih banyak kok perusahaan Konglo gitu kan. Sebenarnya teman-teman adjust aja, lihat selalu data lah. Jangan cuma dengerin apa kata orang, apa kata influencer. Lihat datanya, ya kan. Buka sekuritasnya, lihat itu gimana transaksi IHSG belakangan ini. Dan itu bakal bikin kita, oke, apakah ini waktunya gua hajar lebih banyak, atau ini waktunya lebih santai, lebih defensif. Oke lah, mulai ke yang fundamentals, ya kan. Dan bisa juga teman-teman lihat flow money-nya. Ya, kemana ya arahnya? Kita bisa lihat flow money-nya tuh uang masuk atau keluar. Gitu. Dan dengan kita ngerti sesimpel itu kan kita nggak harus tebak bottomnya di mana atau topnya di mana. Seringkali banyak retail traders tuh pengen banget tuh belinya di bawah banget, jualnya di atas banget. Kayak ya ini mau orang yang udah 40-50 tahun di pasar juga nggak bisa gitu loh. Ini kan game psychology semuanya kan saling perang satu dengan yang lain. Jadi nggak usah tebak top sama bottom. Kalau misalnya udah ngerasa ini mulai oke, waktunya trimming, waktunya diversify, ya go for it gitu. Jangan maksain lah ya. Iya itu. Gitu. Berarti ini yang orang-orang tuh sering bilang juga fundamental is dead. Nggak juga ya. Nggak juga lah. Karena kan perusahaan-perusahaan even Konglo ya ada fundamentalnya dong. Itu belakangnya ada perusahaan yang emang asli gitu ngejalanin bisnisnya. Makanya sahamnya bisa segini harganya. Dan sebenarnya kayak seringkali orang salah mikir tentang fundamental ya. Fundamental itu bukan cuma PE PBV gitu. Bukan cuma tentang laporan keuangan di belakang, tapi projection ke depan company-nya itu kayak gimana. Iya, mau grow-nya kemana. Mau grow-nya gimana. Jadi bukan cuma ngelihat oh nih PBV-nya murah jadi beli, berarti ini akan naik. Ya belum tentu juga. Banyak kok PBV-nya 1 jadi 0,5 tuh banyak gitu loh. Nggak murah-murah banget gitu kan. Murah bisa murahan, mahal bisa jadi makin mahal. Jadi ya fundamental nggak pernah dead juga sebenarnya gitu. Balik lagi ke teman-teman gimana menganalyze secara fundamental company-nya ke depannya, bukan cuma past history-nya. Iya benar. Karena ya itu fundamental bukan ngomongin soal rasio-rasio doang ya. Tapi ya keseluruhan company-nya di belakang harga sahamnya itu. Karena jujur aja harga tuh nggak nge-reflect apa-apa sebenarnya kan. Tapi fundamentalnya itulah yang bikin perusahaan itu solid atau enggak. Kita bisa nentuin dari situ justru. Nah kalau misalkan IHSG lagi volatile kayak gini, kita tuh juga bisa loh untuk cara kita adjust risknya itu kita bisa pakai price alert dan juga auto invest. Kayak di Ajaib tuh udah ada juga sistemnya. Jadi kalian tuh bisa nggak usah terus-terusan ya pantengin market, tapi udah ada price alertnya. Jadi kalau misalkan lagi sambil kerja ya nggak usah terus-terusan lah buka marketnya supaya lebih tenang juga gitu. Nah kemarin ini kan kita udah ngerasain lah ya IHSG tahun ini aja udah, atau nggak beberapa bulan ini lah udah jeblok berapa kali tuh berkali-kali kan terus-terusan. Dan dengan banyaknya sentimen-sentimen, ada yang sebenarnya positif tapi ternyata market react-nya negatif. Ada juga sentimen-sentimen yang emang dirasa kayak apa ya, investor tuh panik duluan lah dengan sentimen yang ada, padahal belum tentu jelek-jelek banget gitu buat market. Nah itu gimana sih caranya kita manfaatin momentum kayak yang crash itu? Karena kan mostly kalau lagi crash udah pasti V-shape recovery ya. Banyaknya kayak hari ini crash, besoknya naik lagi kenceng gitu. Dengan perusahaan-perusahaan, ya ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang fundamental emang bagus ya. Jangan yang crash tapi perusahaan yang jelek tetap diserok lagi di bawah itu sahamnya. Itu gimana sih kok caranya kita ngertiin si momentum trading yang tepat ini? Gimana caranya kita bisa pas lagi crash kemarin tuh bukannya panik ikutan jualan, ikutan cut loss, tapi justru serok di harga yang bawah. Itu ada nggak sih tips-tipsnya? Nah sebenarnya kalau ngomongin momentum, ini balik lagi ke kungfunya masing-masing ya. Ada teman-teman di sini suka analisis transaksi, jadi bisa ngebaca bid offer. Tapi saya tahu itu bukan buat semua orang juga gitu. Jadi gimana sih sebenarnya cara lebih simple supaya kita bisa ketika ada dip, kita tahu ini nggak keeps dipping, tapi kita bisa beli lagi untuk kita bisa manfaatin momentum. Yang pertama udah pasti kita harus ngerti dulu apa yang kita beli. Ya, benar. Jangan sampai kita beli cuman karena ini minusnya udah 10%. Jadi dia pasti harus recover. Nggak ada gitu rules. Kalau misalnya dia udah minus 10% atau hari ini ARB, besok dia nggak ARB gitu. Nggak ada gitu kan. Jadi pertama ngerti dulu apa yang kita beli gitu. Kalau misalnya kita percaya ini terlalu fearful, maksudnya jumlah news jeleknya itu lebih banyak daripada yang terefleksi dari perusahaannya, ya kenapa nggak beli gitu kan. Ini kan market lagi emosional. Jadi ketika market terlalu emosional, terlalu fearful, sebenarnya itu kan posisi kita untuk buy itu kan sangat
possible untuk kita lakuin gitu. Sama kita ngerti apa yang kita beli dan kita tahu ini isinya bagus. Iya, benar. Jangan kita beli barang yang kita nggak tahu isinya apa, gitu kan. Yang kedua, kalau saya selalu ngelihat itu dari volumenya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada penjualan yang sangat masif dengan volume yang sangat besar, dan kalau kita ngelihat nih, ini yang jualan bukan yang 1 lot, 2 lot, 5 lot nih, yang jualan nih gede dan kayaknya ada mulai structure marketnya shifting nih dari smart money dilempar ke retail. Dan itu nggak mungkin. Broker kan bisa ganti-ganti ya, dia bisa pakai banyak broker. Smart money itu nggak cuma lihat broker summary gitu, mereka bisa pakai banyak broker kok. Tapi begitu kita lihat volumenya besar dan ini penjualannya bukan cuma dari lot-lot kecil, ya sebenarnya kita udah tahu bahwa ya hati-hati juga nih, jangan beli yang kayak gini. Tapi ketika kita tahu ini jualan banyak retail yang panik dan FOMO, apalagi fun fact-nya biasanya tuh paling volatile itu jam 9 sampai 9.30 tuh. Marketnya kayak transaksinya luar biasa gitu kan. Jadi banyak yang pagi-pagi 10 menit pertama dia bisa dipnya gede banget, terus 10 menit kemudian dia bisa rally naik lagi gitu. Nah, ini balik lagi ke teman-teman gimana cara menganalisis setiap dari saham yang dibelinya gitu, sehingga teman-teman bisa make decision untuk kalian sendiri. Jadi intinya pertama harus ngertiin dulu dan jangan ikutan panik ya. Pas lagi dip ya kita buka dulu lah bentar, analisa bentar untuk tentuin apa kita harus ikutan jualan atau justru kita bisa buy back lagi nih di bawah dengan harga yang lebih murah. Mungkin bahasa gampangnya kayak anggap aja kayak lagi beli barang kali ya. Kalau ada barang yang kalian suka, yang emang kayak barang yang udah tahu kalian tahu itu barangnya tuh bagus banget dan harganya lagi diskon, masa nggak dibeli? Apalagi kan ARB ya lumayan dong, diskon 15%, diskon 20%, itu enak banget, berarti naiknya kan upside potential jadi lebih gede ya. Oke gitu. Tapi again kalau misalnya ada saham yang ARB bukan berarti kita suruh kalian beli juga langsung, karena kalau ARB ya bisa jadi emang perusahaannya kemungkinan gitu nggak ada rules yang tadi ya. Kalau ARB nggak ada rules kalau besoknya tuh bakalan naik lagi, tapi bisa aja besoknya justru ARB lagi. Dan aku mau add juga sih satu hal tentang liquidity. Jadi teman-teman juga perlu perhatiin, banyak sebenarnya saham di Indonesia itu yang bid offer-nya tebel banget. Ada yang real, ada yang fake. Tapi ada juga yang ini market cap-nya sangat besar, tapi bid offer-nya tuh tipis banget. Mungkin cuma 100 juta, 200 juta bisa haki satu baris gitu. Nah, saya personally nggak terlalu suka yang bid offernya tuh terlalu tipis, karena itu gampang banget. Ada orang mau jualan se-M tuh habis gitu. Jadi hati-hati juga kalau teman-teman masuk ke saham yang tidak liquid. Kelihatan banget, lihat tuh di bid offernya lotnya tipis banget. Nah, itu gampang banget tuh bisa dikocok-kocoknya, dimanipulasi gitu lah ya. Oke, nah mungkin kalau misalkan Ko Jason sendiri boleh nggak sih spill kayak ada checklist tertentu nggak sih sebelum Ko Jason decide untuk masuk ke sebuah saham? Oke, yang paling pertama udah pasti fundamental company-nya ngerti dulu. Setidaknya tahu nih perusahaan apa, apakah ini punya potential growth. Kalau kita, mungkin kalau aku karena lebih banyak swing trade, jadi lebih nggak harus yang terlalu long term, tapi setidaknya oke nih kira-kira next quarter, 2 quarter ke depan, ekspektasi pasarnya itu kayak gimana sih. Itu satu fundamental company. Yang kedua, ngerti narasinya tuh seperti apa. Jadi kalau saya itu lebih orangnya lihatnya top down sebenarnya. Jadi ngelihat dulu dari sisi makronya, terus baru lihat perusahaannya. Nah, jadi saya tuh nggak pernah yang terlalu, wah ini bagus banget nih, udah ngefans banget nih sama satu company ini, kayak enggak, justru semakin nggak attach semakin bagus. Gitu, kayak semakin kita bisa nggak emosional dalam decision making kita. Jadi begitu kita lihat, oh ini makronya ngomongin apa sih? Oh ini gold terbang. Ya nggak mungkin perusahaan tambang emasnya nggak terbang gitu kan. Itu kan no brainer banget gitu kan. Karena akan terefleksi di laporan keuangannya. Dan mungkin oh dia jualnya apa, ke siapa, itu juga penting kan. Jadi pertama fundamental, yang kedua narasinya. Yang ketiga biasanya saya suka lihat itu dari sisi teknikalnya itu lihatnya cuma 2, price and volume-nya. Oh oke. Jadi kadang kan orang punya indikator tuh banyak banget ya. Wah ini bener-bener tarik garisnya banyak. Chartnya tarik garisnya banyak gitu. Kalau saya sangat simple dan sederhana, cuman lihat aja price-nya berapa, volumenya berapa. Ya, paling simpel kan sebenarnya kalau kita ngelihat ketika ada volumenya tinggi dan harganya naik, itu berarti bukan cuma naik kutu loncat bentar terus dia turun gitu loh. Tapi ini kenapa nih kok jumlah buyernya lebih baik daripada sellernya nih? Pasti ada something going on. Apalagi nggak cuman kita analyze-nya dalam 1 hari ya. Karena kan kita masuk juga bertahap. Jangan terserah sih kalau yang langsung all in ya. Tapi kalau saya sukanya bertahap. Minggu ini masuk, berapa hari lagi lihat, oh kalau ini volumenya makin meningkat, makin bagus. Sebenarnya kan technical itu kita bisa lihat entry point-nya yang lebih optimal gimana, dan kita bisa dapat the best average kalau kita ya dollar cost average entry kita. Iya, benar-benar.
benar. Jadi pertama tadi lihat dari fundamental harus bagus, terus harus lihat juga dari narasinya. Berarti dari narasi makro terhadap ke saham-saham yang lagi diincer ya. Dan juga yang terakhir teknikal. Tapi teknikalnya juga cuman perhatiin volume dan price-nya. Karena udah pasti kalau volumenya bagus ya price-nya tuh, pokoknya kalau misalkan price-nya lagi naik disertai dengan volume yang gede, itu udah pasti ada something going on. Dan begitu dia koreksi kan, kalau dengan volumenya kecil berarti nggak ada yang buang barang nih. Benar. Itu yang bikin jadi menarik dan mungkin bisa jadi salah satu indikator yang nggak perlu ribet-ribet ya, tinggal dianalisa dari situ aja. Ini kan supply and demand kayak simple economic aja. Oke nih, jadi oke, mungkin tadi udah bahas soal gimana sih cara entry-nya, dan kita udah bahas juga soal gimana cara nentuin titik trading yang tepat ya. Nah sekarang kita bahas gimana sih caranya kita TP suatu saham supaya TP-nya tuh maksimal. Kayak kemarin nih, kita ngomongin yang saham Konglo dulu lah. Saham Konglo ini kan hari ini naik misalkan ARA, besokannya biasanya gitu. Biasanya kan ada yang koreksi dulu atau ya di slow down dulu. Ini dihajar terus naik terus. Dan biasanya orang-orang tuh takut. Udah harganya tinggi, mereka ngerasa ini saham udah mahal. Ternyata masih naik lagi untuk beberapa minggu ke depan gitu. Gimana sih caranya itu bisa kita rasional gitu untuk kita tentuin kapan kita bisa hajar lagi di harga yang udah tinggi, atau justru kita udah time to take profit. Retail tuh punya penyakit yang dari dulu nggak pernah sembuh. Apa? Nggak mau TP? Nggak, bukan. Ijo dikit TP. Oh, malah gede average down sampai average down-nya nggak selesai gitu. Jadi ada istilahnya APC, asal profit cuan, ya kan? Asal profit close ya. Iya, asal profit close. Jadi kalau teman-teman yang lihat naik, wah ini sayang banget nih, karena biasanya kan psikologinya, wah nanti kalau turun gimana, jadi mendingan take profit dulu kan. Kalau saya punya kalau saya punya strategi itu yang sangat sederhana sebenarnya. Kalau misalnya ada saham yang lagi naik, kalau misalnya kita ngerasa ini momentumnya masih ada, ya udah hold aja. Let your winners run, ya kan? Kalau let your flowers bloom, jangan kita potong pas dia lagi naik-naiknya. Bener. Karena itu momentumnya lagi ada, dan momentum itu pertama kita nggak bisa terlalu tebak secara pastinya kapan. Kedua, kita nggak tahu sampai kapan. Bener. Karena kita biasanya tuh punya bias, kita lihat ada satu angka nih 1000. Kita udah average kita 1000, kita 1000. Terus kita lihat dia naik ke 1500 misalnya. Terus kita, wah ini udah 50% nih. 50% kan? Masa sih naik lagi? Dia naik lagi ke 3000 gitu kan. Terus misalnya udah sampai 1500, dia turun ke 1200, kita mau beli nggak? Kita kayak, aduh terakhir saya belinya 1000. Iya, masa average up. Masa average up gitu kan. Nanti persennya jadi kecil. Sehingga akhirnya, tapi jadinya nominal uang yang mereka masuk jadinya kecil juga. Jadinya nggak enjoy momentum itu. Bener. Jadi ketika ada yang naik, mungkin teman-teman ada yang di sini lebih, saya punya take profit 1, take profit 2 berapa gitu kan. Ya udah, kalau take profit 1 udah achieve, ya udah jual jangan semuanya nih. Bisa juga jualnya sebagian aja. Gitu kan. Nanti kalau misalnya turun ya udah thankful, kalau naik lagi ya thankful juga gitu kan, karena masih hold beberapa. Gitu. Nanti kalaupun misalnya kalau saya itu lebih ngelihatnya, pokoknya kalau selama momentumnya belum break, ya kan, volume masih ada, masih oke. Begitu dia naik, dia kering volumenya, sideways, itu kan sebenarnya enak banget kan. Kita nggak usah terlalu repot kan. Ya udah enjoy the ride. Nanti begitu dia udah volume gede ke bawah, baru kita mulai oke lah ini full TP aja, kayak udah cukup deh. Gitu. Tapi ya itu serba salah juga. Ada orang yang aduh pengen banget tuh dapat jualnya tuh semuanya di top banget kan. Pengennya belinya di bawah banget, jualnya di pucuk. Iya, kayak susah. Aduh, gede banget sih, rezeki lah gitu kan, untung 20%, 30% dalam berapa bulan, ya itu udah oke banget. Iya, udah oke banget. Oke, berarti itu ya tadi, satu nggak boleh greedy, dan mungkin bisa dibilang nggak boleh FOMO juga kali ya. Begitu lihat ada mungkin yang harganya udah ada yang udah naik kenceng, terus yang nggak kebagian barang, ya kalau harus diperhatiin juga, jangan kayak mentang-mentang harganya naik, expect dia naik 2 minggu, naik sebulan, naik terus, ya nggak juga. Tapi ya tetap harus dianalisa lagi. Intinya jangan malas analisa lah ya. Begitu harganya turun, analisa kenapa. Kalau emang masih bagus ya boleh dibeli lagi. Tapi begitu harganya naik, analisa juga apakah udah waktunya TP atau waktunya beli lagi juga untuk ngejar harga. Oke, nah sekarang kita masuk aja nih sekarang ke segmen 3, The Power of Compounding. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke yang paling basicnya dulu lah. Soal investasi kan kita pasti pengennya dapat ada compoundingnya ya, supaya kita bisa dapat untung yang berlipat-lipat lah. Nah itu gimana sih caranya kita punya mindset yang tepat untuk dalam berinvestasi? Jadi kan orang-orang sekarang banyaknya pengennya untung cepat, tapi mereka lupa sama in the long run-nya tuh mereka ada plan-nya tuh gimana. Nah mungkin boleh gak sih
kayak diajak lagi balik nih ke fundamentalnya tentang investasi. Sebenarnya mindset yang tepat untuk investasi itu gimana? Bikin konten dari podcast ajaib bisa dapat cuan. Yap, ini waktunya kamu ikut Cuan Talks Clippers Challenge. Caranya gampang banget. 1. Ambil cuplikan dari podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi. 2. Edit jadi versi kamu sendiri. Boleh kasih teks, subtitle, atau efek keren. 3. Upload ke TikTok, Reels, atau Shorts pakai hashtag Cuan Talks Ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu, dapetin reward sampai Rp300.000 per video. Upload videomu mulai 3 November sampai 7 Desember 2025. Yuk, ikutan sekarang! Ngomongin kalau misalnya investasi tuh kita selalu mindsetnya tuh jangka panjang. Jadi kita bukan ngomongin setahun, 3 bulan, bahkan 2 tahun. Kita ngomongin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kita ngomonginnya long term. Nah, kalau kita ngomongin long term, sebenarnya kita punya satu hal yang menjadi the eighth wonder of the world, kalau orang bilang. Itu adalah compounding. Gimana sebenarnya compound itu apa sih bahasa sederhananya? Bunga berbunga, bergulung. Contoh misalnya saya punya 100 juta hari ini. Terus saya invest dapat return 10%. Berarti kan di tahun kedua saya punya 110 juta. Nanti ketika saya reinvest lagi 110 juta itu dengan return 10%, saya nggak dapat 10 juta, saya dapat 11 juta. Dan bayangin itu cuman dalam 2 tahun gitu kan. Kalau kita tarik garis lurus jauh banget, jumlah uang yang kegulung itu bisa jadi lebih banyak daripada return dari persennya. Dan orang seringkali tuh ini sesuatu yang banyak orang tuh kayak nggak pernah expect dan kok gitu sih. Salah satunya adalah Warren Buffett. Jadi Warren Buffett 99% dari kekayaannya itu dia dapetin setelah dia berumur 50 tahun. Dia sekarang I think 150 miliar dolar. 99% dari kekayaan dia itu dia dapat habis dia umur 50. Hari ini semua orang kan pengen untung cepat, umur 30 pensiun dini kan. Tapi sebenarnya everything takes a long time dan compounding, ketika kita compound itu time is your best friend. Bener ya. Orang terlalu fokus sama jumlah returnnya berapa, tapi sebenarnya mereka punya waktu dan waktu itu bisa jadi teman baik mereka. Bener. Nah, selama kita nggak disturb, kita nggak ganggu nih compound ini dan kita konsisten terus. Gak usah deh return yang ratusan persen setiap tahun, gak apa-apa, gak usah gitu kan. Karena kan kita mungkin di sini relatif banyak yang masih muda juga, kayak masih punya banyak active income kan. Di chip in terus, mulai invest lagi. Dengan ada waktu itu ngegulungnya itu gak kerasa nanti. Iya benar. Gulungnya gede banget makin lama. Jadi jangan pernah ngeremehin waktu juga gitu. Persen itu sebenarnya nggak sepenting itu in the long run ya, tapi seberapa lama dan seberapa konsistennya ya kita minimize drawdown-nya juga gitu kan. Karena begitu udah drawdown kan itu ya misalnya kita turun 50%, kita butuh 100% untuk balikin duit lagi kita kan. Jadi ya pastiin itulah konsisten, disiplin, manage your risk dengan baik supaya compound itu tuh benar-benar kerasa nantinya. Iya benar. Jadi ini mungkin yang orang-orang yang baru masuk ke market saat-saat ini lah ya, dapat yang enaknya, dapat pas lagi rally kenceng-kencengnya, mungkin lupa dan belum ngerti soal si long term investing ini ya. Padahal yang emang bisa bikin make money, yang bikin kalian wealthy itu adalah compoundingnya, bukan cuan yang kalian dapat di mungkin 1-2 saham yang returnnya ratusan persen, tapi justru compoundnya gimana ke depannya kalian tuh bisa ngegulungin uangnya itu terus dan make money from your money gitu. Jadi biar dia ngegulung terus. Oke, mungkin ada nggak sih tips-tips lain gitu yang bisa dikasih buat teman-teman investor yang mungkin baru mulai di tahun ini gitu? Yang pertama, udah pasti kalau kita investor, berarti kita mikirnya long term. Artinya kita mikirnya itu jangka panjang dan kita nggak cuman coba dapetin short term gains yang persennya gede. Aku kasih contoh sederhana deh. Misalnya kita hari ini punya 100 juta, balik lagi, kita dapat return 50%. Senang nggak? Semua orang di sini senang lah ya, 50%. Tahun depan kita rugi 50%. Banyak orang kira uangnya akan balik lagi ke titik awal. Padahal dia tuh hilang duit. Dari 100 juta untuk 50% jadi berapa? 150 juta. Terus dia rugi 50% jadi 75 juta. Artinya sebenarnya net-net dia rugi 25%. Nah, seringkali orang terlalu fokus nyari return dan multi-bagger yang banyak, tapi dia nggak manage risk ke bawahnya. Alhasil dia menghilangkan potensi compounding itu. Karena begitu dia udah hilang 20%, 30%, itu hilang sepertiga. Untuk balik lagi tuh returnnya butuh lebih banyak. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, jangan cuma ngejar returnnya berapa, manage your risk.
Ya kan, manage your risk, manage your leverage. Jangan all in kalau misalnya nggak punya conviction sebesar itu. Opportunity-nya ada, tapi nggak the best opportunity nih. Ya udah, manage your expectation juga. Jangan karena 3 bulan ini sangat semua euforia, 3 bulan ke depan akan terus begitu, gitu kan. Ada waktunya kita harus shifting, ganti strategi, gitu kan. Kita ngelihat kondisi market seperti apa, dan kita ya ngelihat ke depannya kira-kira prospeknya seperti apa. Karena history itu tidak selalu mendetermine future juga, gitu. Jadi buat teman-teman, you have a lot of time, masih baru, invest for the long run, dan ya itu manage your risk, manage your drawdown, jangan sampai rugi 50%, 70%. Wah, itu baliknya lama banget. Susah ya. Gitu kan, kasihan gitu. Kalian apalagi nanti udah sampai udah deh nggak mau lagi invest di market, udah kapok gitu kan. Udah banyak loh yang kayak gitu. Jadinya akhirnya nggak bisa dapetin kesempatan untuk ngegulung duit di pasar modal gitu. Oke, kalau Coach Jason sendiri berarti setuju gak sih sama strategi yang dollar cost averaging? Jadi kayak mungkin tiap bulan nabungin ke saham tertentu, apakah itu works? Sebenarnya itu sangat-sangat simple dan sederhana buat teman-teman yang mungkin dapat gajian setiap bulan ya. Kayak gak usah repot, gak usah ribet, dollar cost average. Tapi buat saya nggak cuman dollar cost average-nya, tapi ditaruh kemana juga penting gitu kan. Kalau kita kan di personal finance, kita selalu bilang kita menyisihkan dulu di awal. Jadi buat teman-teman yang udah menyisihkan duit di awal itu sebenarnya you win a lot lah in life gitu kan. Karena udah bisa menyisihkan. Nah, pertanyaannya sekarang dollar cost average-nya kemana gitu kan. Iya, kita pasti balik lagi ke teman-teman, nggak ada yang one best instrument gitu kan. Kalau teman-teman yaudah blue chip soalnya ini valuasinya lagi atraktif banget nih misalnya gitu kan. Ya udah dollar cost average terus gitu kan. Siapa tahu misalnya kemarin BBCA dapat bottom 7.400 gitu kan. Ya kan, ya kalau dollar cost average kan kita nggak peduli ya. Selama kita tahu ini dalam range segini baik, selama dia masih di range ini kita beli terus sehingga kita nggak punya bias emosional itu. Udah di fix nih setiap minggu, setiap bulan kita beli. Dan time in the market tuh kan selalu wins daripada timing the market itu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen coba dollar cost averaging misalkan di saham-saham blue chip yang relatively aman gitu ya, kan juga bisa pakai fitur auto invest dari Ajaib. Jadi ya itu konsisten dan tadi menghilangkan rasa emosionalnya. Karena kan kalian cicilin misalkan tiap bulan atau tiap minggu, itu kalian in the end juga bakal dapat average yang bagus. Dan kalau emang saham yang kalian beli itu bagus, pasti kedepannya compoundingnya juga kalian gak akan expect lah gedenya tuh gulungnya sebesar apa. Mau makin cuan? Download Ajaib dulu supaya langkah investasimu semakin terarah. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, sekarang ini kan kita udah di bulan Oktober ya kok. Biasanya kalau Oktober gini, kalau tahun-tahun sebelumnya sih tepatnya, kan kita biasa udah siapin tuh buat window dressing. Udah mulai cicilin saham-saham blue chip, karena biasa saham-saham blue chip ini manggung di akhir tahun. Tahun ini bakal kejadian gak sih window dressingnya? Nah, window dressing ini sebenarnya menarik ya. Tapi sebelum ngomong window dressing, sebenarnya ada satu fenomena yang juga cukup menarik di HSG. Ini saya baru ingat. Jadi kalau kita lihat dari mungkin bulan April sampai Agustus, transaksi di HSG itu sehari-hari itu mungkin sekitar belasan triliun. Tapi ever since September, Oktober ini kita tuh udah mulai 20 triliunan sehari. Jadi transaksi kita ini lagi makin rame. Nah, sebenarnya ini satu indikasi yang bagus, terutama buat saham-saham berfundamental. Ya, apalagi saham-saham blue chip yang valuasinya lagi atraktif. Ketika transaksinya lagi banyak dan banyak orang ngomong tentang capital rotation akan mulai berpindah nih, karena ini udah terlalu murah, maksudnya asingnya udah terlalu jualan semua. Maksudnya kan, wah ini asing net sell terus nih, benar sih, year to date asing net sell mungkin 50 triliun nih. Tapi ya udah nih nggak bisa jualan lagi soalnya nggak punya barang gitu kan. Maksudnya mau segede apa lagi sih jualannya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat potensi window dressing, potensi kira-kira blue chip ini akan di-appreciate oleh market, itu sebenarnya sangat ada dan bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam yang apalagi yang nge-swing trade dalam beberapa bulan ini gitu kan. It's too good, it's too cheap, yang kayak you cannot ignore it aja sih gitu. Bener. Kalau kemarin ini saham Konglo yang manggung mungkin berapa minggu atau sebulan terakhir ini kali ya, kayak Unilever, HMSP, terus BBCA naiknya juga lumayan kenceng ya. Padahal ini kan udah orang-orang tuh setahun terakhir kan masih minus ya. Tapi kayak belakangan ini naiknya lagi kenceng juga dan emang bisa di swing trade ya. Jadi ada sector rotation kali ya dari situ. Ada flow yang pindah dari saham-saham Konglo, mungkin udah banyak yang TP juga dan pindahin duitnya ini ke saham-saham yang emang lagi murah. Saham-saham berfundamental yang lagi murah ini. Kalau dari Coach Jason sendiri strateginya buat akhir tahun ini apa sih? Apakah udah beliin saham-saham blue chip yang lagi murah ini atau gimana? Saya dalam 1 bulan terakhir ini a lot of luck lah. Jadi udah ngerasa di saham Konglo ini kok kayaknya
the party is over ya, ngelihat dari volumenya, dari price-nya, dari wah bener-bener itu drawdown jerut naiknya turun naik turun begitu, nggak yang kayak kan enak kalau kita lihat naik volumenya konsisten jerut gitu ya, firm gitu. Kalau ini kayak kok mulai kayak nggak yakin nih. Nah di situ mulai banyak sebenarnya shifting udah beli saham-saham blue chip ya, terutama banking yang mainly BBRI, BMRI sama BCA gitu kan, dimana ya kalau kita lihat BBCA selama beberapa minggu ini menarik banget dari technical, dari money flow-nya, fundamentalnya juga mereka mau buyback dan lain sebagainya. Jadi ngelihat sebagaimana cheap gitu kan saham-saham ini sebenarnya buat saya agak no brainer gitu. Maksudnya saya coba ngelihat other opportunities in the Indonesian market tuh nggak banyak yang semenarik blue chip sekarang. Blue chip, terutama big banks dan mungkin beberapa inilah ya, beberapa consumer juga kayak Unilever yang belakang ini juga lagi quite good gitu. Oke, nah kalau misalkan untuk beliin saham-saham yang tadi ya fundamental saham-saham blue chip misalnya, ada nggak sih checklist tertentu? Apakah tetap dicek juga dari segi teknikalnya atau kayak dilihat ke depannya ini perusahaan tuh ada corporate action apa sih? Itu dilihat juga nggak sih kok? Kita pastinya ngelihat ya, maksudnya kita balik lagi ngelihat fundamental of the companies. Tapi kalau misalnya bank sebenarnya kan banyak yang kita harus perhatiin, tergantung banknya apa. Misalnya kalau kita BBRI sebenarnya kan yang kita paling concern itu NPL. Dimana dari tahun lalu yang selalu kita lihatin tuh NPL-nya kok tinggi, kayaknya meningkat nih karena beberapa faktor dan lain sebagainya, terutama untuk segmen yang middle low gitu. Kalau BBCA mungkin kita lihatnya sebenarnya lebih urban ekonominya tuh kan ngarahnya kemana ya? Karena saya percaya proxy dari ekonomi itu banking. Jadi kalau kita percaya ekonomi Indonesia akan bagus, kemungkinan besar bankingnya akan naik. Karena banking ini kan dia adalah jantungnya ekonomi. Ya kan, orang bisa pinjam duit, orang bisa taruh duit juga di sana. Taruh duit, bisa ekspansi bisnis. Mereka kan butuh bank. Jadi ketika ekonomi meningkat, itu align dengan big banks-nya juga naik gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung kalau kita lihat banks-nya ada syariah, ada yang urban, middle low, kita bisa adjust dengan sesuai kita lihat makronya gimana. Kalau kita benar-benar yang udahlah ekonomi as a whole ya udah kita belinya in a basket aja, langsung beli ini, beli ini. Jadi kita udah langsung nggak usah repot terlalu pusing lah. Diversify aja ya. Diversify aja selama tematiknya big banks gitu. Tematiknya adalah bank-bank besar gitu. Oke, berarti tetap aja ya, walaupun kita beli saham blue chip yang relatifly aman, tetap harus lihat juga ya kenapa, dan kita harus punya conviction yang kuat juga. Karena ya blue chip nggak berarti dia nggak bisa minus, kan kelihatan juga ya dalam setahun terakhir ini minusnya sedalam apa gitu. Dan banyak orang-orang yang tetap hold ya it's good juga karena sekarang ini udah kelihatan mulai recover. Oke, kalau sekarang ini kemarin ini kan ada statement yang dilontarkan lagi nih sama Menkeu kita Pak Purbaya. Dia bilang kemarin IHSG itu bisa ke 9.000 di akhir 2025 ini. Menurut Ko Jason mungkin nggak? Mungkin sih, mungkin. Tapi apakah IHSG di 9.000 itu yang terbaik? Belum tentu. Jadi kemarin saya ada baca riset tentang IHSG dibandingin dengan IHSG minus Konglo Stock. Dimana IHSG itu mungkin sekarang 8.000 ya. 8.000-an. Without Konglo Stocks itu mungkin sekitar 6.000-an doang sebenarnya. Jadi coba bandingin teman-teman IHSG dan LQ45 misalnya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya jomplang antara IHSG dan LQ45. Jadi kalau dibilang IHSG ke 9.000 itu sebenarnya kan cuma butuh 1.000 poin ya. Mungkin tidak sejauh itu, kita masih punya sekitar 2 bulanan gitu kan. Tapi permasalahannya apakah the market as a whole dengan free float dan semuanya the real market itu akan bisa mencapai ke sana. Nah, itu teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi gitu kan, ngelihat nanti yaitu inflow dari asingnya seperti apa, makro picture-nya gimana dengan kondisi global, dengan kondisi domestiknya dan ekonomi Indonesianya seperti apa. Nah, itu harus diperhatiin gitu. Tapi ya kita juga ngelihat gak cuman IHSG-nya, karena kalau kita ngeliat ya 7 dari 10 saham paling besar market cap di Indonesia itu saham konglomerasi sebenarnya. Sisanya cuma banks-nya 3 tadi itu yang saya sebut. Jadi teman-teman juga harus perhatiin apakah money akan rotate gitu, dan apakah ini akan short term pain gitu. Mungkin IHSG-nya kelihatannya nggak kemana-mana nih, nggak kayak 1.000, 10.000, tapi sebenarnya bankingnya recover. Iya, kayak gitu kan? ada shifting dan mungkin real ekonominya tuh membaik ya. Jadi teman-teman ya, kecuali teman-teman belinya mungkin yang IDX 30 bener-bener 30 ini ya itu oke lah gitu kan. Tapi ya itu teman-teman juga perhatiin apakah ini real bener-bener bisa mencapai 9.000 ini. Kalau saya lihatnya possible, tapi make sure kita juga punya barang-barang yang naik. Jangan cuma
indeksnya naik tapi kita nggak punya barang-barangnya kan sama aja bohong gitu. Iya, karena again IHSG juga ya bakal ke-reflect sama banyak hal juga ya, mulai dari saham-saham di dalamnya, apakah saham-sahamnya itu ada flow ke saham-saham yang ada di dalam IHSG kita, apakah ekonomi kita secara real di Indonesia itu emang lagi bagus, atau ya banyak hal lah yang bisa mengimpact si harga IHSG ini. Oke, intinya jadi kalian harus, teman-teman semua berarti udah harus mulai sektor rotation juga gak nih? Misalkan teman-teman pasti kemarin banyak yang masih megang saham Konglo nih, apakah udah bagusnya ada shifting sedikit ke yang blue chip untuk ikutan euforia akhir tahun ini? Kalau teman-teman udah merasa bahwa ini cukup, udah waktunya teman-teman juga convictionnya udah mulai, kayaknya ini udah mulai rotation. Ya, I think it's a good idea sih, gitu. Tapi ya balik lagi nih kan teman-teman punya tesisnya masing-masing gimana. Tapi bisa jadi sangat consideration ngelihat money flow-nya, ngelihat karena biasanya banyak orang tuh males pegang namanya big banks karena mereka mikir geraknya pelan. Tapi kalau saya mendingan nggak apa-apa pelan, tapi risk to reward-nya oke. Ketimbang geraknya cepat, tapi risk to reward-nya itu nggak masuk akal. Risk-nya terlalu besar, reward-nya kecil. Apalagi kita ngelihat banyak saham-saham yang valuasinya udah sangat luar biasa ini, secara technical, secara valuation itu udah overstretched lah. Jadi sebenarnya kalau dibilang bijak nggak sih untuk rotate ke saham-saham fundamentals, ya I think it's very wise sih. Gitu, considering apalagi dari kemarin udah banyak untung dari sana gitu kan, sih thank you ke Pak Pepe gitu ya, terima kasih banyak gitu kan, pahlawan untuk bursa. Ya sekarang kita waktunya ya udah cari the other best opportunities. Oke, bener, setuju. Nah, mungkin kemarin ini kan banking kita tuh sempet outflow gila-gilaan dari asing ya, makanya kenapa bisa turun sedalam itu. Mungkin dari setahun ini lah ya, dan sekarang kelihatan udah mulai recover. Apakah itu asingnya udah masuk? Sebenarnya kalau dibilang asingnya udah masuk, ada masuk dikit tapi belum banyak. Belum yang to the point of kita bisa bilang reversal tuh sebenarnya belum. Jadi kalau misalnya kemarin let's say BBCA naik itu bisa juga dead cat bounce, bisa juga gitu kan. Tapi kan yang kita perhatiin bukan cuma secara money flow, kita perhatiin juga secara dividend yield. BRI itu tinggi loh, 10%, maksudnya kayak ini lebih gede daripada beli obligasi negara gitu kan. So kalau kita lihat dari valuation gitu kan, kalau kita lihat dari fundamental, sebenarnya ini menarik gitu. Kalau teman-teman mungkin ngeliat apakah ini bisa turun lagi, ya mungkin juga aja. Gitu kan, karena sebenarnya secara money flow-nya tuh belum yang segede itu sampai yang kayak reversal gitu. Tapi ya nggak apa-apa, daripada V-shape recovery tapi sebentar terus turun lagi, mendingan dia pelan-pelan mungkin agak sideways, agak pelan biar di-accumulate dulu sama smart money-nya, sama active fund-nya, baru dia habis itu naik pelan-pelan. Gitu. Oke. Berarti ya itu ya tadi, kalau misalnya kalian analisa sendiri juga aja, kalau emang merasa cocok untuk invest di blue chip, kita juga bukan ajakan membeli di sini ya, bukan ajakan membeli. Kita sebagai edukasi aja di sini. Kalau kalian merasa emang ada saham-saham yang udah atraktif, ya bolehlah saham-saham Konglo dikonsider untuk di TP, karena again itu udah rally-nya udah kenceng banget, udah banyak yang naik ratusan % juga ya. Pasti udah kenyang lah makan dari saham-saham Konglo. Nggak ada salahnya kok rotasi lagi ke saham-saham yang mungkin udah tahun ini tuh udah banyak yang ditinggalin gitu ya. Karena sekarang kelihatan ada money flow ke sana, dan bagusnya ini tuh asing belum masuk ya, jadi justru harganya itu masih cenderung murah untuk diakumulasi sekarang. Dan tadi yang kayak Coach Jason udah bilang, lebih bagus daripada V-shape recovery atau naiknya kayak langsung naik berapa puluh %. Lebih enak justru sideways dulu, naiknya pelan-pelan, akhir tahun ya bisa manggung bareng, kalau misalkan mungkin bareng sama IHSG yang hopefully bisa sampai ke 9.000 ya. Oke, mungkin itu aja sih kok pertanyaan hari ini. Thank you so much loh udah ngobrol cukup lama juga ya sekarang. Thank you so much insight-insightnya, dan semoga teman-teman juga bisa belajar banyak. Thank you. Ajaib semua bisa.